Hai, balik lagi di video Gali Rizky. Kali ini gue bakal ngebahas benda asal Indonesia yang sempat menghebohkan dunia karena ditemukan terdampar di pantai Inggris setelah 1 abad. Jadi, selama 1 abad itulah benda asal Indonesia ini terombang-ambing di lautan lepas hingga terdampar di pantai dan ditemukan oleh warga sekitar. Kejadian ini viral ketika seseorang yang bernama Tracy memfoto dan mengunggah penemuannya di sosial media Facebook. Dan ternyata gak hanya dia yang menemukan benda tersebut. Penasaran? Tonton sampai habis dan jangan di skip-skip. Oke, let's go! Kalian yang berasal dari Jawa Barat, terutama Sukabumi, pasti kenal dengan nama Cipetir. Mungkin kalian yang dari luar Jawa Barat pun pernah mendengar desa tersebut di Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi ini. Karena beberapa tahun silam, nama Cipetir sempat menghebohkan dunia. Hebohnya, nama Cipetir bermula pada tahun 2012 ketika seorang wanita kebangsaan Inggris bernama Tracy William sedang berjalan-jalan di pantai Newquay di Cornwall, Inggris. Ketika sedang menyusuri pantai bersama anjingnya, Tracy menemukan benda asing berwarna keabu-abuan mirip talenan di antara gundukan pasir. Ketika didekati, terdapat ukiran Cipetir tercetak besar di bagian atasnya. Dia menyampaikan bahwa saat dia menyentuh benda itu teksturnya agak kenyal seperti karet. Tidak seperti talenan yang ia tahu selama ini, dan emang bukan talenan sih. Beberapa pekan kemudian, Tracy kembali menemukan balok dengan bentuk dan ukiran yang sama persis, tak jauh dari tempat ia menemukan balok Cipetir pertama. Untuk menghabiskan rasa penasarannya, Tracy melakukan riset kecil-kecilan dengan membagikan ceritanya ke Facebook dan bahkan membuat akun fanpage. Sayangnya, fanpage ini sekarang telah dihapus oleh Tracy. Tak disangka, laman yang dibuat oleh Tracy mendapat banyak sorotan. Karena rupanya tidak hanya Tracy, tapi beberapa masyarakat lain menemukan benda yang sama persis. Menariknya, mereka tidak hanya ditemukan di pantai Inggris. Balok Cipetir itu ditemukan terdampar di berbagai pantai Eropa, seperti Jerman, Swedia, Denmark, Norwegia, Belanda, dan Perancis. Mereka pun beramai-ramai membagikan dan menceritakan penemuan mereka tersebut. Beberapa di antara mereka bahkan mengaku tidak hanya menemukan 1 balok Cipetir, melainkan karung dan gulungan karet yang ditemukan bersamaan dengan Cipetir. 1 di antaranya juga bahkan telah menemukan balok tersebut lebih dari 30 tahun yang lalu dan menggunakannya sebagai talenan ikan. Bahkan, warga asal Norwegia bercerita bahwa ketika ia sedang berjalan-jalan di pantai bersama ayahnya yang berusia 85 tahun, mereka menemukan balok itu terdampar. Ketika ayahnya melihat balok itu, ia bercerita bahwa dia dan saudara perempuannya juga pernah menemukan balok yang sama persis di musim panas tahun 1942 sampai 1943, sekitaran segitu. Penemuan Cipetir di berbagai dataran Eropa semakin membuat Tracy penasaran. Dia yakin bahwa ada misteri yang belum terpecahkan dan ada kisah di balik sebuah penemuan aneh itu. Sampai akhirnya, Tracy menemukan spekulasi awal dari mana Cipetir ini berasal. Setelah diteliti, ternyata Cipetir ini bukanlah balok yang terbuat dari karet, melainkan dibuat dari gutta persa atau getah persa. Sejak saat itu mulai beredar spekulasi bahwa balok gutta persa itu berasal dari puing kapal Titanic yang karam pada 19 April 1912. Hal ini didukung oleh surat kabar terbitan Prancis yang mengungkap data manifest kapal Titanic yang diketahui mengangkut benda seperti karet. Seiring berjalannya waktu, hal tersebut hanya menjadi spekulasi media belaka. Itu karena tidak adanya rincian yang menjelaskan mengenai tulisan atau nama Cipetir pada balok. Hingga akhirnya Tracy menemukan jawaban yang lebih meyakinkan. Dia mengaku pernah ditelepon oleh seseorang yang tidak disebutkan identitasnya. Seseorang itu menjelaskan tentang kisah kapal Jepang bernama Miyazaki Maru. Sebuah kapal niaga yang berlayar dari Yokohama menuju London pada 31 Mei 1917. Di tengah perjalanan kapal ini diserang oleh kapal selam U-88 milik Jerman dan karam di
241,5 km sebelah barat Kepulauan Scilly, yang terletak di antara Inggris dan Prancis. A Japanese liner called the Miyazaki Maru, which was carrying the blocks and sunk in May 1917 by a German submarine during World War I in the North Atlantic. UK salvage officials agree, saying their findings back up the community's theory. Fakta ini diperkuat oleh lembaga pemerintah Inggris, Receiver of Wreck, Alison Kentuck, pejabat yang bertugas mendata kapal-kapal karam di wilayah Inggris Raya, menyebutkan dugaan kuat kotak-kotak Geta Persa itu berasal dari Miyazaki Maru. Diketahui Miyazaki Maru memang benar tengah mengangkut balok karet Jupiter untuk digunakan sebagai pembungkus kabel telegram bawah laut. Ahli kelautan Curtis Ebesmeyer mengatakan balok Cipetir bisa jadi telah terapung di lautan selama berabad-abad. Ebesmeyer menjelaskan hanya perlu 25 tahun untuk sebuah benda mengelilingi laut dunia, dan papan ini kemungkinan sudah berada di laut cukup lama sampai bisa mengelilingi dunia selama 3 kali. Wah, penelusuran lebih lanjut pun dilakukan oleh Tracy, menemukan bahwa Geta Persa yang ditemukan merupakan produk buatan Indonesia, dan Cipetir merujuk pada salah satu perkebunan Geta Persa yang ada di Sukabumi, yaitu Desa Cipetir. Di Indonesia, Geta Persa atau getah Persa lebih dikenal sebagai karet oblong. Geta Persa sendiri terbuat dari getah dan daun pohon Sapotaceae yang tumbuh subur di Cipetir. Daun dan getah tersebut kemudian diolah oleh pabrik Cipetir. Pabrik tersebut telah berdiri sejak tahun 1885 dan merupakan salah satu penghasil Geta Persa terbaik di dunia pada masanya. Produk hasil pabrik Cipetir ini pun telah diekspor ke Inggris, Jerman, Italia, Jepang, Irlandia, dan Amerika Serikat. Banyak pokoknya. Geta Persa dikenal digunakan sebagai bahan pembuat bola golf, aksesoris, dan instalasi kabel bawah laut. Selain itu, Geta Persa juga digunakan di dunia medis untuk mengobati luka, cacar, dan sebagai campuran gips. Karena banyaknya kegunaan yang diberikan, tidak mengherankan kalau dulu Geta Persa sangat populer. Sayangnya, sekarang Geta Persa tidak lagi sepopuler dulu karena permintaan yang terus menurun. Popularitasnya Geta Persa menurun lantaran dikalahkan oleh karet sintetis dan plastik. Ya, plastik. Meskipun demikian, hingga kini pabrik Cipetir masih terus berdiri dan dalam pengawasan PT PN 8 Sukamaju. Diketahui pabrik Cipetir masih beroperasi dan memiliki 30 karyawan. Hanya saja mereka bekerja jika ada pesanan. Kalau nggak ada, ya nggak buka. Meski abad telah berganti, namun Cipetir atau Geta Persa sampai saat ini masih memiliki manfaat, yaitu untuk perawatan gigi dan pembuatan gigi palsu. Kebanyakan gigi palsu dibuat dari Geta Persa ini. Setelah misteri Cipetir terungkap, Tracy pun menghapus laman fanpage-nya, seperti tanda ditutupnya sebuah kasus. Tapi, hingga saat ini, belum jelas berapa banyak balok Cipetir yang diangkut oleh kapal Miyazaki Maru. Dan mungkin saja balok-balok lainnya masih terapung atau bahkan tertimbun pasir pantai. Jadi, mungkin aja kalau kalian berpergian ke pantai di Eropa, jalan-jalan gitu, kalian bisa menemukan salah satu balok Cipetir ini. Siapa tahu? Ayo, let's go, jalan-jalan. Jadi itulah tentang balok Cipetir yang sempat viral di dunia maya, menghebohkan, lumayan menghebohkan. Itu aja video kali ini. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Like jika kalian suka, dislike aja kalau kalian nggak suka nggak apa-apa. Share ke teman kalian jika video ini menarik untuk kalian bagikan. Dan jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Aku bolak-balik. Nggak apa-apa lah ya. Bye-bye. Belepotan.